Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menyampaikan tugas komunikasi bisnis, yaitu tentang good news, bad news, sama persuasive message. Ya, ikuti langkah selanjutnya. Nah, sebelum saya menyampaikan informasi tentang topik bahasan tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imron Rosadi, NIM saya 2019-04-10188. Nah, saya juga berasal dari Prodi Manajemen E. Kemudian kuliah saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang yang pertama adalah good news, yang kedua adalah bad news, dan yang terakhir adalah persuasive message atau yang sering disebut dengan pesan persuasif. Nah, yang pertama ada good news atau yang sering disebut dengan pesan yang baik. Apa sih yang dimaksud dengan good news tersebut? Pesan good news adalah pesan yang berisi tentang hal yang menyenangkan dan menggembirakan bagi pihak lain. Tujuannya akan membuat penerima berita senang terhadap apa yang disampaikan oleh pengirim beritanya, sehingga memberikan kesan yang positif antar kedua belah pihak. Nah, dalam menyampaikan good news terdapat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cara penyampaiannya, yang kedua bahasa yang sopan, dan yang ketiga adalah menjaga citra nama baik. Dalam menyampaikannya harus diawali dengan pembukaan yang jelas dan ringkas, sehingga ketika pengirim mengirimkan pesan dan penerimanya memberikan respon yang baik terhadap good news tersebut. Nah, di sini ada contoh good news atau contoh pesan yang baik, berita yang baik. Nah, yang pertama adalah PT Starcross melakukan promosi jabatan kepada salah satu karyawannya dikarenakan karyawan tersebut telah mencapai syarat atau ketentuan tertentu. Nah, ini mengapa kok bisa tergolong dari good news? Karena memberikan berita yang menyenangkan bagi salah satu pihak. Nah, yang contoh yang kedua yaitu PT Indomie melakukan penerimaan karyawan baru pada tahun 2021. Ini juga termasuk dalam good news karena para karyawan baru senang terhadap berita ini. Nah, contoh yang ketiga yaitu PT Eiger memberikan penghargaan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaannya. Nah, ini juga termasuk dalam golongan good news karena karyawan tersebut senang terhadap berita tersebut karena telah bekerja lama dan menerima suatu penghargaan oleh perusahaan Eiger. Nah, poin yang kedua atau topik yang kedua yaitu tentang bad news atau berita yang buruk. Untuk pengertiannya yaitu pesan yang menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagian dampaknya bagi audiens. Nah, di sini juga ada tujuan dari bad news, yaitu agar membuat penerima berita mampu atau mau menerimanya, menjaga niat baik penyampaian berita dan menghindari tuntutan hukum atas berita yang kita sampaikan. Nah, di sini juga ada hal yang perlu diperhatikan ketika penyampaian bad news. Yang pertama, penyampaian bad news bahasanya harus sopan sehingga tidak melukai antar kedua belah pihak. Yang kedua, ada penerimaan pesan. Penerimaan pesan tersebut harus sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu tetap menjaga komunikasi yang baik. Yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Nah, adapun urutan ketika menyampaikan bad news itu salah satunya adalah mengemukakan alasan penolakan agar audiens dapat mengerti dan menerimanya. Adapun urutan pesan yang lain, memberikan alternatif yang dapat diterima
Dan yang terakhir, mengakhiri pesan dengan pernyataan positif sehingga tidak ada perselisihan antar kedua belah pihak. Nah, di sini juga ada contoh dari bad news. Yang pertama, PT Indomie melakukan penolakan kerjasama dengan pihak Eiger dikarenakan suatu hal tertentu. Yang kedua, Eiger menerima bad news tentang produknya dikarenakan gagal mencapai standar kualitas produk. Dan yang terakhir, Eiger melakukan penolakan undangan launching terhadap brand Starcross karena suatu hal yang mengakibatkan Eiger tidak bisa mengakhiri undangan tersebut. Dari ketiga contoh tersebut termasuk dalam bad news dikarenakan ada berita buruk atau kurang baik antar salah satu pihak, sehingga terjadinya bad news atau terjadinya berita yang kurang menyenangkan. Topik yang terakhir yaitu persuasive message. Apa sih persuasive message itu? Untuk pengertiannya, persuasive message atau yang sering disebut dengan pesan persuasif adalah suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan dari persuasive message yaitu meyakinkan atau mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu atau tindakan tertentu. Adapun hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan persuasive message. Yang pertama, bahasa yang menarik. Mengapa bahasa yang menarik? Karena agar audiens terpikat dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga audiens tertarik untuk melakukannya. Yang kedua, etika dalam bahasanya harus sopan, ya paling enggak tidak melukai audiens. Yang ketiga yaitu memberikan dampak positif. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya agar audiens mampu melakukan apa yang kita harapkan. Di sini juga ada contoh persuasive message atau pesan persuasif. Yang pertama, PT Indomie memberikan penawaran spesial terhadap pembelian produk tertentu dengan harga yang murah. Yang kedua, dikarenakan ingin mendapat laba yang besar, PT Indomie membuat banner atau memasang informasi tentang produknya di suatu iklan atau media tertentu. Dan contoh yang terakhir yaitu PT Eiger mengadakan buy one get one pada pembelian produk tertentu pada akhir tahun 2021. Mengapa tiga contoh tersebut termasuk dalam persuasive message? Karena ketiga contoh tersebut mempengaruhi audiens agar membeli produk atau melakukan apa yang pihak persuasi menginginkan hal tersebut terjadi. Seperti contoh yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga, semua mempengaruhi audiens untuk melakukannya. Sehingga ketiga contoh tersebut masuk dalam persuasive message atau pesan persuasif. Nah, kita sudah membahas tentang good news, bad news, persuasive message. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.